Pemirsa, Hari Raya Idul Adha juga dirayakan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di negeri kanguru Australia. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan Idul Adha di Australia, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Diana Avicenna, mahasiswi Indonesia di Brisbane, Australia. Assalamualaikum, Dean. Waalaikumsalam Kak Zeva. Baik, Dean, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih perayaan Idul Adha di Australia ini? Perayaan Idul Adhanya, sholat Idul Adhanya sudah selesai kan ya, Dean? Iya, benar. Oke, Iya, oke, jadi tadi pagi aku udah ngelaksanain sholat Idul Adha jam 7.45 dan aku sholatnya di hall di kampus aku di The University of Queensland karena kebetulan di sini tuh nggak ada KBRI Kak, dan setahu aku yang paling dekat itu adanya di Sydney hmm, gitu. Terus tadi yang datang di UQ itu around 80% itu orang Indonesia semua, dan benar banget perayaan di Aussie itu emang beda banget lah sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kerasa banget ya nuansanya. Biasanya kayak malam-malam tuh ada suara takbiran, terus di TV atau di public space banyak nuansa lebaran ya, decoration lebaran. Terus malam-malam kayak mama udah masak di dapur, terus habis sholat makan bakso, ya, nonton sembelih kurban, malamnya bakar-bakaran. Nah, kalau di sini tuh lebih tenang. Karena Idul Adha ataupun Idul Fitri di sini tuh bukan public holiday, jadi orang-orang emang tetap kerja, kuliah, dan sekolah seperti biasa. Bahkan tadi aja aku tuh habis sholat langsung masuk kelas karena minggu depan kita udah final exam dan week ini tuh week terakhir kita kuliah gitu. oke. Kalau misalnya di sana tidak ada KBRI, namun tadi juga Dean sebutkan ada apa mayoritas yang mengikuti sholat Idul Adha itu adalah orang Indonesia. Apakah ada acara sendiri nggak, Dean gitu? Maksudnya sesama orang Indonesia, sesama orang perantau untuk membuat sebuah acara untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ini di Brisbane? Biasanya yang anak-anak S2, S3 itu yang udah berkeluarga mereka emang bikin open house untuk halal bihalal sih. Tapi kalau misalnya aku nggak datang, biasanya aku sama teman-teman aku kalau Lebaran tuh emang datang ke restoran Indonesia buat makan makanan Indo. Jadi biar ada vibes Indo dan Lebarannya aja sih. Oke, jadi meskipun tidak merayakan Lebaran di rumah, tapi ada aja ya caranya Dean untuk bisa memuaskan kerinduan gitu. Nah, selain kuliner nih Dean, tadi juga Dean sudah cerita kalau misalnya suasananya juga Dean rindukan. Apalagi nih Dean yang kamu rindukan ketika masuk momen Lebaran ini, tapi sangat jauh dari rumah. Tapi juga ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Dean bersekolah di Brisbane dan berapa kali harus atau tertunda nih untuk mengikuti perayaan hari raya seperti Idul Adha ini dengan orang rumah? Kebetulan aku datang ke Aussie ini baru dari Februari kemarin, jadi udah 2 kali Lebaran nggak pulang Oke, gitu. jadi memang baru ya gitu. Nah, selain Iya. kuliner dan suasananya, apalagi nih yang Dean rindukan dan gimana perasaannya jauh dari rumah? Pasti sedih ya, tapi mungkin Dean bisa mengungkapkan bagaimana kemudian apa ya suasananya gitu jauh dari rumah ketika Hari Raya Idul Adha ini dan juga Hari Raya Idul Fitri kemarin. Of course itu udah pasti banget sedih, kangen, homesick. Biasanya itu waktu mau berangkat sholat sih, karena kan biasanya jalan bareng sama keluarga ke masjid atau ke lapangan. Sekarang cuma bisa video call doang. Dan karena aku bedanya 3 jam, jadi aku udah selesai duluan kan. Tapi di sisi lain, merayakan Idul Adha di luar negeri itu juga ngajarin aku banyak hal, Kak. Kayak aku Hmm. jadi lebih appreciate makna kurban itu sendiri, tentang keikhlasan, pengorbanan Nabi Ibrahim, dan gimana cara kita belajar ngelepasin hal-hal yang kita sayangi demi sesuatu yang lebih besar. Jauh dari keluarga itu sendiri tuh udah jadi bentuk pengorbanan kecil yang maknanya kerasa lebih dalam banget sih buat aku. Mm-mm, mm-mm. Berarti em, ada makna lain ya, meskipun jauh dari rumah, namun di sini Dayan bisa lebih mengappreciate
momen-momen bersama keluarga dan itu akan di-embrace atau dirasakan atau dirindukan ketika jauh begitu ya Dean? Oke. Iya, Kak. Dean, tadi kan Dean juga sudah sebutkan kalau misalnya tadi habis selesai sholat, setelah itu aktivitas berlangsung seperti biasa, tidak ada penyembelihan hewan kurban. Namun di hari-hari lain atau mungkin di tempat-tempat lain gitu di Australia, di Brisbane, Australia sendiri, apakah melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau gimana, Dean? Iya, jadi kebetulan kan aku join PPI kan. Di sini tuh ada komunitas muslimnya sendiri, komunitas muslim Indonesia namanya tuh IISB. Itu mereka nanti partnership sama PPI Queensland ngelakuin kurban. Nah, tapi bedanya kita tuh langsung minta potongin gitu sama peternakannya. Jadi besok Sabtu di Fairfield di salah satu rumah WNI gitu, kita cuma tinggal nge-packing doang dan ngebagi-bagiin. Jadi aku nggak bisa lihat tuh si kambingnya atau si sapinya bentuknya kayak gimana gitu. Oke, berarti memang langsung diterima dalam bentuk sudah dipotongin gitu ya, Dean, dalam bentuk dagingnya langsung gitu ya. Oke, Dean, apa harapan Dean serta doa pada momen Idul Adha tahun ini? Harapan aku di Idul Adha tahun ini, semoga kita semua bisa terus belajar dari semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan cuma soal korban hewan, tapi juga korban waktu, ego, dan kepentingan pribadi demi orang-orang di sekitar kita. Buat keluarga dan teman-teman di Indonesia, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan buat sesama pelajar Indonesia di luar negeri. Semoga studinya lancar dan bisa pulang membawa manfaat buat tanah air. Dan yang terakhir, harapan aku semoga rupiah cepat kembali menguat ya, karena sebentar lagi kita bayar tuition fee nih. Amin, semoga doanya ini bisa terkabulkan semuanya ya Dean, dan semoga juga Dean di Brisbane sekolahnya sukses selalu dan pulang bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan juga memberikan kontribusi yang positif untuk tanah air. Terima kasih Dean untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Selamat Hari Raya Idul Adha Dean, dan selamat berkulineran ya setelah selesai sekolah, setelah selesai kelas nanti. Oke Dean. Terima kasih Kak.